Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menyelesaikan tugas pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual bersama salah seorang kepala sekolah hebat dari Kecamatan Padang Timur, SD Negeri 10 Poguli, bersama Ibu Yas SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Rifan. Ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi saya minta waktu Ibu sebentar, ingin mewawancarai tentang bagaimana Ibu mengambil suatu kebijakan di dalam khususnya di sekolah Ibu sekarang ini. Baik Bu, kita mulai Bu. Boleh dijawab Pak Rifan. Boleh, Bu. Baik, untuk menunjang satu pendidikan di sebuah sekolah, sesuatu kebijakan itu diambil secara bersama. Intinya, suatu kebijakan yang akan diputuskan dari satu kelompok instansi, apabila bersama, insya Allah sesuatu akan bisa berjalan dengan baik. Berarti kebijakan itu harus kolaborasi ya Bu? Berkolaborasi bersama. Nanti ada beberapa pertanyaan ini Bu yang akan saya tanyakan ke Ibu. Boleh. Yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Ada suatu kasus di sekolah Ibu yang pernah Ibu temui Ibu? Dikatakan kasus, boleh dikatakan tidak. Namanya kita bergaul bersama manusia. Iya. Manusia ini setiap kepala mempunyai versi yang berbeda. Iya. Berarti kita sebagai pimpinan dari satu sekolah harus banyak pendekatan terhadap seorang guru. Jadi kita seorang pemimpin kalau betul-betul adil, insya Allah bawahan kita, guru-guru kita itu dia tuh bekerja semaksimal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Insya Allah. Selama ini namanya guru, Iya. berbeda pola pikir, berbeda pola pendapat. Dengan adanya persatuan, suatu kebijakan akan kita ambil, kita rapatkan, satukan visi kita dulu. Insya Allah apa yang kita kerjakan di sekolah berjalan dengan baik. Iya Bu. Bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan ketika ada suatu kasus? Ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, menyelesaikannya dengan kolaborasi ya Bu. Iya. Ya seperti itu Bu. Iya. Bagaimana dengan suatu dilema atau kasus yang dua sama-sama punya kepentingan Bu? Kira-kira mana yang Ibu dahulukan gitu? Misal sebagai contoh, kita mendahulukan antara keadilan dengan rasa. Ini sama-sama punya itu ya Bu ya, kebijakannya. Ada kalau kita ambil keadilan, tinggal rasa. Kalau kita ambil rasa, keadilan. Gimana ketika ada persoalan seperti itu Bu? Itu namanya diambil dalam pembimbingan di Pak Rifanda. Berarti dua orang guru ini sama-sama butuh. Iya. Makanya perlu kita bimbingan. Si A ini bimbingan kepada rasa, si B ini bimbingan kepada kebutuhan. Iya, iya. Jadi kita harus membimbing sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ini kita bimbing pula apa yang dia butuhkan. Iya. Saling-saling kita memberi sama-sama sesuai dengan kebutuhan. Otomatis keinginan apa yang kita inginkan sebagai pemimpin sama-sama kita rangkul, sama-sama kita dapatkan, insya Allah. Berarti tiap seseorang tuh beda-beda ya Bu? Beda-beda, udah pasti. Jadi selama ini Bu kan udah cukup lama ini Ibu jadi kepala sekolah. Tentu Ibu menemui suatu
persoalan di sekolah. Sudah Cuma pasti. Bisa Ibu kasih contoh enggak, Bu? Gitu. Nah, ini kira-kira Iya, contohnya. Misalnya seorang guru perempuan ini dia butuh eh, sifatnya selalu mengungkapkan diri. Dia ini bisa, dia ini selalu dekat dengan kepala sekolah, dia ini selalu ingin duluan daripada teman yang lain. Itu ada setiap sekolah tuh, Rifan. Tergantung kita menyikapi. Iya. Ini caranya seperti ini pula kita pendekatan. Itu namanya dengan rasa. Nah, itu kalau ingin dia maju dari temannya, itu Iya. perlu kita menanamkan rasa kepada seseorang. Yang ini lagi dia menunggu aja apa yang disuruh oleh kepala sekolah, Iya. sesuai kebutuhan sekolah. Iya. Nah, ini perlu pula kita bimbing. Berarti kebijakan dia belum ada dari nalurinya. Kita bimbing dia menjadi seorang yang mau, yang mampu untuk mengambil kebijakan di sekolah. Nah, itulah perbedaannya. Jadi semua guru yang ada di sekolah itu, saya sebagai kepala sekolah selama ini dari tahun 2015, semua guru di mata saya itu bagus, Pak Ivan. Iya, iya. Di mata saya insya Allah, tergantung kita lagi menyikapinya. Kenapa? Tidak ada guru yang tidak bagus karena dia sudah tamat S1 pada umumnya. Berarti dia tamat pendidikan, cuma teknik aja lagi dalam pemimpinan kita, bagaimana pendekatan seseorang guru si A dengan seseorang guru B. Jadi Ibu selama ini secara faktual ya Bu ya, secara kejadian fakta Iya. yang pernah Ibu selesaikan permasalahan gitu. Pernah Bu. Nah, makanya kita pakai buku pembimbing. Jadi kita membimbing seseorang itu sesuaikan dengan keadaan dia, kemampuan dia. Dia orangnya bermutu. Tentu kita bimbing dia dengan mutu dia tersebut. Dengan apa kita membimbing? Pertama sekali pendekatan, bicara dengan dari hati ke hati. Alhamdulillah, selama Ibu kepala sekolah, Ibu sudah melahirkan 2 kepala sekolah. Insya Allah. Dengan cara seperti itulah Ibu membimbingnya. Di pendekatan. Nah, yang penting sekali peningkatan dari seorang itu, ya pendekatan hati, dari hati ke hati. Itu guru, apalagi ke siswa. Iya, Nah, iya. gitu. Jadi ketika ada persoalan dilakukan dengan pendekatan, kebijakan yang diambil dengan cara berkolaborasi, selama ini berhasil Bu? Insya Allah aman-aman saja. Iya. Insya Allah. Jadi dari wawancara kita ini Bu, dapat kita simpulkan bahwa setiap sekolah pasti ada persoalan. Pasti. Ada persoalan. Tergantung kita. Jadi Ibu telah sampaikan tadi, tergantung kepala sekolah bagaimana bisa menyelesaikan persoalan itu. Ada 2 kunci yang saya pegang Ibu. Yang pertama, ambil kebijakan dengan cara berkolaborasi. Yang kedua, lakukan pendekatan yang baik dengan guru tersebut. Ya Bu? Iya, Ya. seperti itulah. Ada yang mau Ibu sampaikan? Pesan Ibu kepada Bapak Arifanda, Ya, Bu. karena Bapak Arifanda sudah lulus dari guru penggerak. Ibu mengharapkan Arifanda menjadi pemimpin yang profesional nantinya. Mudah-mudahan pemimpin kedepannya pemimpin hebat semuanya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Nah, selamat ya Pak Arifanda. Ini sesuai dengan tugas kita pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu tentang mewawancarai kepala sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama beliau Bapak Saifurman SPD, merupakan salah seorang kepala sekolah berprestasi di Kota Padang. Hari ini beliau dinas di SD 07 Pulau Air, Kecamatan Lubuk Galung. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Izin Pak, menunggu waktunya Pak untuk mewawancarai. Pertama, yaitunya tentang dilema atau kasus-kasus atau persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Tentunya ini berkaitan dengan sebagai pimpinan sekolah, kepala sekolah. Selama Bapak menjadi kepala sekolah,
apa yang pernah Bapak temui, bisa Bapak jelaskan, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, di SD yang pernah kita pimpin, pertama di SD 01 Belakang Kansi, yang kedua di SD 24 Ujung Berun, dan sekarang di SD 07 Pulau Air, Kecamatan Lubuk Galong. Ya. Tiap-tiap sekolah itu tentu pasti ada permasalahan yang kita hadapi dan harus kita selesaikan dengan secara bijaksana, tidak benturan dengan aturan yang sudah ditentukan. Contohnya di SD 07 Pulau Air ini, Iya, Pak. karena sekolah di dropping oleh pemerintahan Dinas Pendidikan Kota Padang. Ya. Awalnya sekolah ini berada 4 sekolah, sekarang dijadikan 1 sekolah. Tentu tidak mudah mengurus, tapi kita berpijak dengan aturan kedinasan. Tentu harus kita komit, salah satu mengenai disiplin kepegawaian tenaga pendidikan maupun tenaga administrasi, TU dan operator. Kita terkecil, disiplin guru itu harus kita benahi terlebih dahulu. Awalnya sekolah 4 sekolah, hari ini 1, jadi harus kita satukan di antara 4 sekolah ini. Bagaimana kita disiplin betul-betul menjadi tolak ukur untuk keberhasilan sekolah ini. Ada beberapa kendala yang kami hadapi, tentu tidak mudah menyatukan disiplin guru yang 4 sekolah ini. Nah, ada beberapa orang rekan kita masih model yang lama begitu, mungkin tidak tertib. Kita rangkul, kita berikan bimbingan secara pribadi, tapi kita catat secara aturan. Kita catat secara aturan. Setelah itu kita bimbing beberapa minggu ke depan. Setelah itu kita evaluasi kembali. Nah, setelah perubahan itu ada, tentu kita berikan apresiasi terhadap seseorang yang telah berbuat yang terbaik untuk sekolah. Iya. Berarti fokus kita, Pak, pada disiplin. Ya, disiplin guru maupun disiplin siswa. Ya, siswa. Siswa kita ini cukup yang terbanyak di Kecamatan Lubuk Galong, sebanyak 635 hari ini. Jadi untuk kebijakan agar guru, agar tenaga kependidikan, agar siswa itu disiplin, tentu ada langkah-langkah. Langkah-langkah seperti apa? Pertama, tentu langkah-langkah kita merujuk dengan aturan disiplin secara umum yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Contoh, ya. Jam 7 itu bel sudah berbunyi. Nah, aturan itu kita rinci kepada sekolah. Nah, jam berapa minimal guru ini, terlambatnya berapa menit kira-kira kita beri toleransi. Nah, baik itu guru maupun siswa. Apabila melanggar paginya, bagaimana konsekuensi kita terhadap siswa dan guru. Alhamdulillah, setelah kita sampaikan di rapat umum majelis guru, itu tentu ada kendala.
Nah, kendala inilah yang kita berikan pendekatan disiplin kepada yang bersangkutan. Nah, sepanjang hari ini yang melanggar secara aturan secara berat itu tidak ada. Tidak ada. Ya, guru kita sangat cepat memahami konsep disiplin ini. Malah kita setiap pagi itu kita budayakan guru menerima siswa. Nah, kita bersalaman dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti langkah pertama Bapak disesuaikan dengan aturan Ya. pemerintah. Aturan yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Itu payung hukumnya. Kayak hukumnya dan Ya. juga dengan cara pendekatan, Ya. dengan metode-metode. Ya, Tentu suatu kebijakan punya tantangan, Pak. ya betul. Tantangan apa yang Bapak temukan dalam melakukan suatu kebijakan? Tantangan ini bagi guru yang sering terlambat, ini menjadi problem pribadi bagi dia. Ini perlu kita berikan pengertian kepada yang bersangkutan bahwa disiplin terhadap guru ini itu perlu ditingkatkan kembali supaya hari besoknya dia tidak terlambat begitu. Kalau sekiranya ada terjadi keterlambatan, segera menginformasikan supaya proses PDM tidak terganggu di sekolah kita ini. Berarti ketika ada tantangan, Ya, itu dilakukan lagi pendekatan secara pendekatan individual, ya, Pak, ya. individu. Dan kita catat. Kita catat. Jadi Ya. bagaimana strategi Bapak? Strategi yang paling ampuh lah, Pak, bahasanya. Artinya ketika melakukan kebijakan, strategi ini berlaku dan cepat di dalam suatu kebijakan. Pertamanya tentu kita melakukan pendekatan secara individu tadi. Kita panggil yang bersangkutan ke kantor, kita berikan pemahaman. Setelah itu kalau juga tidak berubah, besoknya tentu kita tingkatkan kembali supaya dia memahami konsep disiplin ini, dan hari besoknya kita dalam menjadi teladan di sekolah ini. Berarti Ya. pembimbingan secara berkala, ya, Pak. Ya, pemahaman secara berkala. Jadi Pak, Termasuk siswa. termasuk siswa. Ya, karena Berarti siswa kita ini ada yang jauh, ada yang dari Indarung, ada yang dari Kecamatan Pau, iya. tidak dari Kecamatan Lubek. Berarti dari sepanjang kita wawancara ini, Pak, dapat kita simpulkan Bapak fokusnya pada kasus disiplin sekolah. Ya. Bapak sudah melakukan langkah-langkah agar suatu kebijakan itu dapat diterapkan oleh semua warga sekolah. Dan tantangannya ketika mendapatkan tantangan, dilakukan pendekatan individual dengan cara strategi mungkin bimbingan secara berkala. Ya. Jadi alhamdulillah secara keseluruhan kasus dilema-dilema di sekolah Bapak bisa selesaikan dengan secara baik, Secara baik ya. secara baik, tuntas, Ya. dan sesuai aturan. Ya. Pada Terima kasih. kesempatan kali ini kami bersama salah seorang kepala sekolah di Kota Padang, merupakan kepala sekolah yang berprestasi, bersama Bapak Iswardi MPD. Apa kabar, Pak? Beliau sekarang menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri 13 Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Izin Pak mewawancarai, memberikan beberapa pertanyaan nanti kepada Bapak. Pertama,
Bagaimana Bapak dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Bapak? Baik, terima kasih kepada Pak Arifan, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang. Mudah-mudahan proses dalam rangkaian kegiatan yang begitu banyak dan padat bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi tentang dilema etika di sekolah kita. Tentu hal ini lebih terfokus kepada guru yang ada di sekolah kita. Nah, hal ini tentunya yang sebagai momen untuk menggerakkan sekolah itu tentu tidak terlepas dari guru sebagai rujukan utama dari kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam guru penggerak ini sangat berpegang teguh kepada apa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu adalah kalau di depan dia sebagai contoh, di tengah dia sebagai penggerak, kalau di belakang dia sebagai pendorong untuk kesuksesan siswa yang kita kenal dengan Ingarso Sungtolodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tut Uriah Dayani. Nah, tentunya pada dilema etika yang ada di sekolah, contohnya hal konkret saja yang ada di sekolah yang pernah saya alami, yaitu ada guru yang sering datang terlambat. Nah, tentunya hal ini tidak bukan tontonan yang baik untuk peserta didik yang masuk di gerbang yang sama dan keluar di gerbang yang sama. Tentu tidak menjadikan ini sebagai contoh yang baik. Nah, kita tentu tidak mungkin memberikan hukuman guru sama seperti kita menghukum siswa. Nah, dalam hal-hal tertentu mungkin ada yang disamakan, seperti mungkin mengunci gerbang pada jam yang sudah disepakati. Tentu hal yang lain tentu tidak sama lagi. Nah, mungkin kita memberikan hukuman guru menulis saya tidak akan terlambat lagi, atau dia berjanji tidak akan terlambat lagi, tentu tidak. Nah, tentunya saya secara pribadi selaku pimpinan sekolah membuat sebuah program yang menurut saya itu nanti akan berdampak terhadap bagaimana kita menyikapi dilema etika moral seorang guru untuk menyikapinya, yaitu dengan membuat program menyetorkan hafalan setiap pagi kepada guru, dan juga menyetorkan satu hari satu kata dalam bahasa Inggris kepada guru. Nah, dengan hal yang seperti ini kita tidak menyuruh guru datang pagi, tetapi guru ditunggu anak-anak untuk bisa datang pagi. Nah, artinya kalau kita sebagai kepala sekolah membuat peraturan guru harus datang jam sekian dan pulangnya jam sekian, tentu ini membuat guru menjadi orang yang merasa dikekang dalam hal menjalankan tugasnya. Tetapi kalau kita membuat program seperti ini, kita bagi anak beberapa orang menjadi tanggung jawab satu orang guru. Nah, artinya anak-anak ini sebelum pulang untuk besok pagi dia sudah janji sama gurunya, besok Bu datangnya jam berapa, Bapak datangnya jam berapa, saya mau setoran ayat, saya mau menyetor kata-kata dalam bahasa Inggris, kata-kata dalam bahasa Arab gitu. Nah, otomatis dengan tidak disuruh guru untuk datang lebih cepat, maka kesadaran dia akan timbul sendiri, oh saya ditunggu anak-anak membutuhkan saya. Nah, artinya di sini guru itu tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang pegawai negeri, sebagai guru honorer di sekolah itu, tetapi dia menjalankan tugas itu adalah sebagai seorang guru. Nah, dilema kita selama ini kan seperti itu. Guru menganggap dirinya itu sebagai pegawai dan karyawan yang digaji oleh pemerintah, memiliki jam masuk dan jam pulang yang sudah ditentukan. Nah, sedikit mengabaikan tugas dan etika dia sebagai seorang guru. Nah, dengan adanya program seperti ini, maka kewajiban guru yang seharusnya membimbing siswa itu, yang datang lebih dulu dari siswa itu, tidak perlu lagi dibuatkan dalam aturan, tetapi secara alami saja dia akan datang dengan sendirinya pagi tanpa
disuruh lagi tanpa diberikan hukuman lagi kalau datang terlambat, tetapi dia merasa dirinya itu dibutuhkan oleh siswa. Kalau dia datang terlambat maka siswanya akan kecewa. Nah, maka di sanalah akan klop rasanya guru itu sebagai memberi teladan ketika dia berada di depan. Nah, dengan adanya dia memberikan teladan, tentu dengan dia datang pagi, siswa tentu juga datang pagi. Nah, ketika dia berada di tengah, dia bertemu dengan siswanya, maka dia sebagai pemicu semangat, pemberi semangat siswanya. Dan ketika anak-anak sudah berbaris, maka dia akan menjadi pendorong bagi anak-anak kita yang berbaris di depan. Dia menyemangati dari belakang. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan oleh guru piket di depan, maka dia mendorong untuk menyemangati, kamu bisa menjawabnya, ayo bersemangat, ayo jawab, biar salah asalkan mencoba, dan lain-lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu berhasil. Berarti pada kedisiplinan berarti ya, Pak Is ya. Tentu membuat suatu kebijakan seperti itu ada langkah-langkah. Ini langkah seperti apa kira-kira Pak Is? Langkah-langkah itu berawal dari tentu adanya sebuah kebijakan, berawal dari adanya sebuah fenomena yang ada di sekolah. Saya melihat di sekolah guru datangnya sering terlambat dan siswa agak cepat datangnya. Jadi kalau seandainya seperti ini terus, tentu tidak ada teladan bagi siswa. Nah, langkah awal yang saya buat adalah yang pertama tentu membuat peraturan dulu, membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan itu munculnya bukan dari kepala sekolah, tetapi membawa semua guru di dalam rapat dinas, membuat kesepakatan apa yang terbaik untuk sekolah ini. Nah, kejadiannya seperti ini. Contohnya yang tadi kan guru datangnya terlambat. Nah, bagaimana sikap kita ke depannya? Nah, tentu kalau ada kesepakatan, tentu ada konsekuensinya. Setiap ada konsekuensinya, kalau kita hubungkan dengan prinsip pendidikan, adanya reward, tentu adanya punishment. Nah, punishmentnya kita sudah tetapkan. Nah, kalau seandainya dia pertama kita kumpulkan dulu dalam rapat dinas, kita buat kesepakatan. Nah, tentu ada nanti kalau ada yang melanggar kesepakatan, ada punishment, ada hukuman baginya. Nah, kalau tentunya hidup ini kan tentu harus seimbang antara hukuman dengan hadiah, itu tentu harus ada. Nah, makanya saya sebagai kepala sekolah, saya selalu menyediakan hadiah-hadiah di sekolah, walaupun itu hanya setengah lusin gelas kaca yang harganya mungkin tidak sampai 100.000. Nah, itu akan diberikan sekali seminggu, sekali 2 minggu, atau sekali sebulan dengan kriteria penilaian yang tidak ditebak oleh guru. Mungkin setiap guru yang 10 hari datang 10 hari berturut-turut datangnya cepat, nah, nanti dikasih hadiah. Nah, kalau seandainya ada nanti yang lebih dulu mengumpulkan perangkat pembelajaran, nanti dikasih hadiah. Nah, ternyata hadiah ini tidak hanya memicu semangat siswa, tetapi guru juga akan lebih bersemangat. Walaupun hadiah itu secara nilai tidak seberapa, namun kalau kita berikan itu di depan orang ramai, ada guru dan pegawai di sana, bahkan di depan siswa, kita umumkan bahwa gurumu ini adalah guru yang berprestasi untuk 10 hari ini tidak pernah datang terlambat. Jadi itu yang kedua, membuat kesepakatan, menentukan reward dan punishment-nya. Dan yang ketiga tentu ada evaluasinya. Nah, evaluasinya tentu dilihat nanti bagaimana hasil dari kegiatan-kegiatan yang diadakan pada hal-hal yang sudah kita sepakati di dalam rapat tadi. Berarti Pak Is sudah melewati beberapa langkah-langkah sampai kepada pemberian reward kepada guru. Tentu dalam kebijakan ini, dalam program yang Bapak Is buat ini ada suatu tantangan. Jadi tantangannya seperti apa Pak? Kalau masalah tantangan tentu banyak. Nah, untuk tantangannya tentu kita sebagai seorang kepala sekolah, selain menyampaikan kepada guru apa yang menjadi tupoksi, tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang guru yang telah diatur di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tentu ada kebijakan dari kepala sekolah. Nah, ada yang namanya di sekolah itu ada yang namanya peraturan, ada yang namanya kebijakan. Nah, kalau peraturan itu
tentu tidak bisa dipungkiri lagi, dia sudah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan sistem pendidikan nasional. Ini tupoksi sebagai seorang guru. Nah, yang kedua ada kebijakan. Kalau seandainya ada sesuatu yang tidak tertuang di dalam tupoksi guru, tentu ada kebijakan dari kepala sekolah. Contohnya kan seperti tadi, kalau yang diatur dalam undang-undang tupoksi seorang guru yang diturunkan melalui peraturan-peraturan di sekolah, tentu sudah ada aturannya, datang jam sekian, pulang jam sekian. Seorang guru harus memiliki waktu minimal 37,5 jam sampai 40 jam bagi pegawai negeri sipil di sekolah atau AA yang kita kenal sekarang dengan aparatur sipil negara atau ASN. Tentu dia memiliki jam-jam tertentu di sekolah. Nah, kebijakan kita yang seperti tadi, kalau seandainya dia tidak patuh terhadap tupoksi dia yang diturunkan dalam peraturan sekolah, tentu ada kebijakannya, seperti kan memberikan punishment dan reward yang diberikan kepada guru. Bagaimana kalau kondisinya seperti ini, Pak Is? Suatu dilema etika yang sama-sama punya manfaat gitu. Contoh, ada guru kita yang terlambat karena dia paginya dulu ngantarkan anaknya ke tempat sekolahnya gitu kan. Di suatu sisi kan ada manfaatnya gitu. Di sisi lain, guru ini bagaimana harus tepat waktu. Gimana Pak Is menyikapi hal seperti ini gitu? Ya, tentunya artinya dalam hal ini kita memakai, kan tidak yang saya sebutkan tadi, kita memakai kebijakan. Nah, tentunya kita dalam rapat kita membuat kesepakatan. Nah, jika ada sesuatu hal yang seperti Pak Rifan sampaikan tadi, dia mengantar anak ke sekolah dan juga dia harus datang. Tentu kita itu juga sudah pernah terjadi di sekolah saya, dan itu saya selesaikan dengan teknik coaching. Nah, coaching itu kan kita ada kesadaran dari coach untuk berkonsultasi kepada kita sebagai coachnya. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu kan lebih terfokus kepada bagaimana seorang coach itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, tentu kan sebagai seorang calon guru penggerak, Pak Rifan tentu sudah menguasai bagaimana teknik-teknik dan langkah-langkah coaching itu sendiri. Nah, di sana kita mendapat kesepakatan sebagai sebuah contoh. Itu memang terjadi di sekolah saya, antar anak dulu atau yang antar istri dulu dinas ke tempat lain dan baru datang ke sekolah. Nah, itu kita selesaikan dengan coaching. Nah, akhirnya di dalam pengambilan keputusan itu tentu coach lebih paham dengan keputusan yang dia ambil, karena itu berdasarkan dengan apa menurut pandangan dia. Jadi pada waktu itu pernah juga terjadi, saya harus berarti saya arahkan kalau menurut Bapak seperti apa. Lalu dia mungkin berarti, Pak, kalau biasanya saya mengantar istri saya jam 6:30, berarti besok saya harus mengantar istri saya jam 6 lewat 10 menit atau 15 menit agar saya tidak terlambat datang ke sekolah. Artinya dia melaksanakan tugas wajib dia sebagai kepala keluarga dan tidak meninggalkan tugas pokok dia sebagai pencari nafkah. Nah, artinya ini bisa terselesaikan di sekolah jika kepala sekolah mengerti bagaimana dalam penyelesaian masalah itu tidak hanya diambil berdasarkan reward dan punishment saja, tetapi memiliki cara-cara yang lain untuk penyelesaian masalah, salah satunya dengan menyelesaikannya dengan cara coaching. Berarti sepanjang wawancara kita tadi, Pak Is, kebijakan yang diambil itu dengan kolaborasi, dengan kesepakatan guru dengan warga sekolah juga seluruhnya. Di ketika masih ada dilema terhadap individu, itu dilakukan pendekatan coaching gitu. Gitu. Di Pak Is sudah melakukan langkah-langkah yang baik ketika ada dilema etika yang muncul di sekolah Pak Is. Terima kasih Pak Is atas wawancara.